Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait tentang teknologi informasi berkaitan dengan teknologi yang mendukung untuk kegiatan kebekaan. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, sebelumnya kita sudah pernah bahas terkait tentang teknologi informasi dalam kegiatan BK. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita gunakan, khususnya untuk kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling ya. Dan sudah dijelaskan pula bahwasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan BK yang memang harus kita itu bisa menggunakan bantuan dari teknologi, baik itu dari email, terus WhatsApp, website, ataupun dengan sebuah teknologi yang berbentuk software di komputer ya. Nah, teman-teman semua, kemarin kita sudah bahas terkait pentingnya kegiatan teknologi ya di dalam dunia BK. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali ada 8 poin penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi informasi dalam dunia BK. Salah satunya tadi dari email. Jika dari email itu kita bisa membuat jadwal, di situ ada Google Calendar, kita bisa membuat jadwal kita ketika kita sedang bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, terus juga selain itu kita bisa memberikan rekaman yang filenya begitu besar kepada klien kita di email ya. Jadi kita bisa taruh di Google Drive dan kita bisa share kepada mereka. Selain itu juga dalam hal email ini juga kita bisa membuat sebuah formulir untuk mendata kegiatan-kegiatan klien kita yang konsultasi dengan kita, yang konseling dengan kita. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk Google Formulir. Itulah pengoptimalisasian Google yang bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan BK. Lalu yang kedua adalah website, di mana di website ini kita bisa memberikan sebuah informasi terkait bimbingan-bimbingan yang informatif kepada klien kita atau pada siswa-siswi jika menjadi guru BK. Jadi kita bisa memberikan sebuah layanan informasi ke website, kita taruh website kita supaya menarik, dan ketika nanti dikunjungi itu banyak informasi penting yang bisa dikonsumsi oleh siswa-siswa kita. Nah, itulah salah satu kegunaan guru BK wajib bisa menggunakan website, yaitu minimal dengan WordPress. Nah, ketika dengan WordPress, kita bisa membuat sebuah website yang cukup mudah dan bisa diakses oleh seluruh siswa. Nah, lalu yang kedua juga tentang komputer ya tadi ya. Ada beberapa hal software komputer yang bisa membantu kegiatan bimbingan dan konseling, baik itu dari tes DCM, terus tes AUM, lalu aplikasi-aplikasi yang memang bisa membantu pendokumentasian di kerjaan yang biasa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, lalu juga bisa memberikan sistem buletin atau grup diskusi dalam bentuk grup WA. Nah, kita bisa diskusi di situ. Itulah pemanfaatan salah satu teknologi ya. Jadi ketika teman-teman menjadi guru BK atau menjadi konselor dan punya klien yang permasalahannya tuh hampir sama, itu bisa dibuatkan dalam satu wadah grup diskusi. Nah, teman-teman bisa bimbing mereka lewat grup WhatsApp tersebut, memberikan materi, memberikan arahan, memberikan monitoring. Nah, itu teman-teman bisa lakukan di grup WhatsApp tersebut. Lalu yang kelima, itu ada simulasi terkomputerisasi ya. Terus apa? Aplikasi teknologi yang bisa dilakukan itu juga bisa untuk supervisi supervisi kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling. Kita sudah memberikan materi layanan kepada klien, kepada peserta didik, atau mungkin dokumentasi administratif yang sudah kita lakukan. Nah, itu nanti dilakukan supervisi dan evaluasi oleh atasan atau koordinator bimbingan dan konseling, atau mungkin oleh pengawas sekolah. Nah, ketika pengawas sekolah dan koordinator bimbingan konseling memberikan sebuah supervisi, evaluasi, itu sangat mempermudah sekali perjalanannya ketika ada teknologi, ya baik dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk website. Nah, tapi kebanyakan di lapangan yang terjadi, teknologi yang digunakan untuk supervisi itu kebanyakan dalam bentuk Excel. Jadi biasanya formulir supervisi atau evaluasi itu diberikan ke guru BK. Jadi ada self assessment terlebih dahulu dari guru BK tersebut, apa saja kinerja kerjanya selama 1 semester atau 1 tahun di sekolah, itu di checklist sesuai dengan
kuesioner yang diberikan oleh pengawas sekolah. Nah, ketika sudah diisi, itu biasanya dikembalikan kepada pengawas sekolah atau mungkin ditelaah terlebih dahulu kepada koordinator BK. Ketika sudah ditelaah oleh koordinator BK, biasanya dimasukkan ke dalam bentuk aplikasi dalam bentuk Excel. Nah, itu tadi aplikasi yang bisa membantu terkait supervisi. Lalu yang selanjutnya adalah data-data penelitian, terus habis itu chat room dan software berbasis baik pun online maupun tadi ya software yang online itu adalah software yang ada di yang bisa diakses oleh internet atau software yang offline. Software yang offline itu yang diinstal di komputer gitu. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut pun banyak gitu. Sosiometri aja kan ada yang bentuk offline dan ada juga yang berbentuk online. Nah, ini kita bagaimana bisa memanfaatkan semua aplikasi yang tadi yang ada gitu untuk menunjang kinerja guru BK atau konselor di sekolah. Itulah yang harus kita kuasai terkait teknologi. Minimal teman-teman dari kegiatan atau materi tentang teknologi informasi dalam BK ini, teman-teman bisa menguasai minimal 2 teknologi. Cukup 2 teknologi teman-teman bisa menguasai, seperti tadi misalkan Google Formulir teman-teman bisa menguasai, lalu Excel teman-teman bisa menguasai, itu udah bisa membantu kinerja teman-teman dalam menjalankan tugas sebagai guru BK ataupun konselor di sekolah. Nah, dengan 2 teknologi itu saja jika teman-teman bisa optimal, itu bisa sangat mempermudah kinerja teman-teman. Nah, terutama bagian administratif ya. Itu dengan 2 itu saja teman-teman bisa memaksimalkan kinerja teman-teman di sekolah. Ya, dengan hal tersebut yang tadi sudah dijelaskan, berarti teman-teman di sini harus mengupgrade diri, harus menambah wawasan terkait tentang teknologi. Nah, berarti kalau teman-teman saat ini belum menguasai terkait tadi Google Formulir kah, terkait tentang Google Calendar kah, terkait tentang spreadsheet gitu ya yang ada di Google Formulir tersebut, terus belum mengetahui cara pembuatan di Excel, membuat sebuah aplikasi. Nah, teman-teman harus mempelajari hal tersebut supaya teman-teman bisa memberikan sebuah layanan yang maksimal kepada peserta didik di lapangan nanti. Dunia teknologi telah merajai dunia. Siapa yang menguasai teknologi, dia udah menguasai separuh dunia. Itulah nampaknya juga guru BK atau keilmuan BK. Kita harus bisa mensinergikan antara teknologi yang sedang berkembang ini terhadap kinerja guru BK di sekolah. Nah, pesatnya komputer dan penyebarannya ternyata tidak berbanding lurus dengan perkembangan dunia konseling. Berbagai masalah dan tantangan dalam menggunakan teknologi dalam dunia konseling dapat dikemukakan oleh pendapatnya. Nah, salah satunya dari Raharjo tahun 2000 itu mengungkapkan bahwa di antara lain keragaman teknologi, kurang mampu membeli teknologi yang sudah berjalan saat ini ya, mahalnya tentang teknologi, terus kurang kesadaran dan keterampilan untuk menggunakan sebuah teknologi, informasi yang kurang efektif atau komprehensif gitu ya, terlalu melebar kemana-mana pembahasannya, lalu terlalu terikat dengan menu pokok, keamanannya yang sangat rentan, ya kecurian data dan segala macam. Nah, ini yang ternyata membuat sulit untuk guru-guru BK bisa memahami terkait tentang teknologi. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, kita harus bisa mempelajari itu ya. Kita harus bisa mempelajari tentang keragaman teknologi. Kita kalau misalkan ternyata belum mampu untuk membeli teknologi yang sudah ada, maka kita bisa membuatnya dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Tadi saya sudah katakan di awal, kalau misalkan teman-teman bisa menguasai Excel minimal, teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi yang minimalis untuk membantu pekerjaan teman-teman di sekolah ataupun menjadi seorang konselor. Nah, kayak misalkan pembuatan asesmen. Nah, asesmen tadi sosiometri. Sosiometri saat ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan. Kita sebar angket kepada peserta didik, anak mana yang ternyata paling aktif, anak mana yang ternyata yang paling bandel, misalkan anak mana yang ternyata paling pendiam di kelas. Nah, ketika sudah dibuat sosiometrinya, biasanya kita langsung ukur tersebut dengan manual ya, menulis ketika sudah menulis lalu dibuat grafiknya oleh kita sendiri. Nah, biasanya kan kita lakukan seperti itu. Nah, kalau teman-teman menguasai Excel, teman-teman nggak perlu lagi tuh namanya menulis manual gitu. Teman-teman bisa membuat itu diagram itu dengan sangat cepat di bentuk Excel gitu. Nah, tapi tadi teman-teman harus menguasai terlebih dahulu, minimal teman-teman harus menguasai kalau di Excel itu teman-teman bisa paham tentang rumus if dan
VLOOKUP atau HLOOKUP, teman-teman pasti bisa membuat sebuah aplikasi jika memang penalaran teman-teman itu sangat baik untuk membaca sistem gitu. Nah, ketika teman-teman udah bisa menguasai 3 dasar tadi itu ya, if, VLOOKUP, dan HLOOKUP, itu teman-teman pasti bisa membuat sebuah aplikasi di bentuk Excel. Nah, itulah dasar untuk membuat sebuah aplikasi di Excel sebetulnya. 3 poin rumus itu saja teman-teman bisa membuat aplikasi yang menunjang kinerja guru BK. Apalagi kalau misalkan ternyata aplikasi Excel tersebut itu teman-teman kolaborasikan gitu dengan Google Formulir. Wah, itu sangat canggih sekali gitu ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ketika offline saya akan tunjukkan aplikasi yang pernah saya buat yang menggunakan teknologi Google Formulir dikombin atau dikombinasi dengan perangkat Excel gitu. Nah, jadi kita menyebar formulirnya dalam bentuk Excel, tapi dikelolanya di Excel. Kita menyebar informasinya itu di Google Formulir, tapi pengolahan datanya kita lakukan di dalam Excel. Saya hanya tinggal kopas saja tuh di spreadsheet-nya. Di spreadsheet tinggal kopas, copy paste ke dalam bentuk Excel, hasilnya itu sudah bisa jadi. Nah, teman-teman bisa analisa data tersebut ketika sudah jadi. Nah, itulah salah satu yang teman-teman bisa lakukan ya. Jadi kita harus bisa mengikuti teknologi. Walaupun tadi ya banyak sekali hal-hal yang kurang baik gitu dengan adanya teknologi, apalagi dengan layanan konseling yang kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Kalau misalkan kita berinteraksi dengan orang lain ketika diteknologikan gitu, konseling diteknologikan, misalkan dalam bentuk WhatsApp atau tadi itu ada kan ya grup diskusi dalam bentuk WhatsApp. Nah, kita nggak tahu mimik wajahnya seperti apa, kita nggak tahu respon mereka seperti apa. Yang kita tahu adalah respon dalam bentuk ketikan, yang kita tahu adalah respon dalam bentuk chat gitu. Kita nggak tahu secara gestur tubuhnya apakah dia bisa menerima pembelajaran yang kita berikan atau mereka acuh tak acuh gitu dalam menerima pembelajaran yang kita berikan atau konseling yang kita berikan. Nah, hal itulah yang mungkin kekurangan dari teknologi kalau dilakukan dalam bentuk chat, kecuali di dalam bentuk virtual gitu, tatap wajah menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Nah, itu beda atau lain cerita. Walaupun tetap saja masih ada yang kurang, karena kalau nggak tatap muka langsung itu tidak ada pertukaran energi yang cukup kuat gitulah ya. Baik. Nah, selanjutnya strategi layanan konseling di era digitalisasi saat ini ya. Pada era globalisasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan pendekatan lintas budaya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikolaborasikan pada tadi layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan konseling tadi ya, mungkin pas lagi pertama-tama saya sudah sampaikan bahwa layanan konseling itu lebih bagusnya, walaupun sebenarnya bisa menggunakan chat ya, tapi ketika menggunakan chat itu kita nggak tahu permasalahan tadi dari gestur tubuhnya itu seperti apa, apakah dia sedang berbohong ataupun dia sedang mengarang cerita atau bagaimana. Nah, kita nggak tahu seperti itu. Tapi ada beberapa saran yang mungkin bisa kita sajikan dalam era digital seperti ini ketika mau melakukan konseling online. Yang bisa kita lakukan adalah satu, via phone. Ya, kita bisa lakukan konseling melalui via phone, telepon ataupun telepon WA, mau telepon WA kayak mau telepon langsung gitu. Nah ya, itu bisa kita lakukan. Yang kedua, konseling menggunakan video call. Nah, yang ketiga juga bisa bantuan komputer gitu. Kalau misalkan ternyata di sekolahnya ada LMS, nah kita bisa gunakan media LMS untuk berinteraksi dengan siswanya langsung. Nah, tadi ya menggunakan internet berarti bisa menggunakan Zoom. Kalau misalkan emang mau video call-nya lewat Zoom gitu, di Zoom juga kan kita bisa lakukan ya grup diskusi di dalam Zoom. Nah, itu bisa kita lakukan ketika memang memerlukan untuk grup diskusi di dalam Zoom atau Meet. Nah, itulah proses-proses konseling yang bisa kita lakukan di dalam BK mengikuti dengan perkembangan teknologi ya. Lalu mungkin teman-teman juga pernah sering mendengar terkait tentang cyber counseling. Nah, teman-teman pahami sedikit dan berikan nanti pendapat teman-teman terkait tentang cyber counseling menurut teman-teman gitu di forum ya. Nanti saya akan berikan di LMS, itu sebuah forum, teman-teman berikan pendapat teman-teman terkait tentang cyber counseling. Apakah bagus untuk dilaksanakan dan
baik diterapkan gitu ya. Nanti teman-teman silakan tulis pendapat teman-teman terkait cyber counseling. Nah, cyber counseling itu apa? Cyber counseling itu intinya tadi ya yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa counseling yang dilakukan dalam dunia online atau virtual. Nah, bisa dengan apa saja, bisa dengan chat, tadi kan bisa dengan video call, bisa dengan telepon. Nah, itulah yang disebut dengan cyber counseling. Nah, praktek konseling profesional yang dilakukan atau yang terjadi ketika konselor dan konselor berada secara terpisah jarak ya, tapi tetap dilakukan dalam bentuk virtual. Nah, itulah yang disebut dengan cyber counseling, teman-teman. Nah, selain itu juga cyber counseling dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konselor dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, intinya seperti itu, teman-teman ya. Untuk cyber counseling itu proses bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan menggunakan akses internet atau virtual. Dan cyber counseling itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang non interaktif dan yang satu lagi interaktif. Kalau yang non interaktif, cyber counseling yang diberikan tadi yang menggunakan website dengan situs. Nah, kita memberikan sebuah informasi, layanan informasi. Nah, itu non interaktif karena peserta atau konseli yang mengakses, dia tidak bisa berinteraksi dengan kita selaku konselornya. Jadi dia hanya melihat informasi terkait seputar konseling di dalam website tersebut gitu. Nah, itu adalah media-media non interaktif, kita tidak memberikan tanggapan sama sekali. Nah, ada juga yang ternyata di cyber counseling itu medianya yang interaktif. Nah, media yang interaktif itu seperti apa? Yang tadi sudah dicontohkan juga, media yang interaktif itu adalah media yang kita bisa berkomunikasi langsung dua arah dengan konselinya. Konselor bisa berinteraksi dengan konselnya secara dua arah. Nah, apa saja bisa dengan video call, bisa dengan chat. Nah, itu adalah media-media yang interaktif. Lalu tadi bisa menggunakan Zoom kalau menggunakan aplikasi atau Google Meet. Nah, itu adalah media-media yang termasuk di cyber counseling. Nah, media-media yang interaktif. Nah, media-media yang bisa membantu kita dalam melayani cyber counseling tadi ada banyak ya, ada Google Talk, terus ada iChat, terus ada Skype, terus ada Messenger. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Nah, ada email juga. Nah, saling berbagi email, termasuk tadi Google Calendar itu adalah media yang bisa kita lakukan untuk membuat jadwal terhadap konseling yang akan kita janjikan kepada konseli gitu. Jadi misalkan teman-teman sudah membuat janji kepada konseli untuk melakukan jadwal konseling di tanggal sekian. Nah, teman-teman tinggal buat di Google Calendar. Nah, nanti di Google Calendar tersebut akan muncul juga di si klien gitu tanggalnya. Nanti akan ada notif dari si klien. Nah, teman-teman kalau bisa membuat kalender seperti itu di Google Calendar, nah berbagi kepada emailnya si konseli, jadi bisa pairing tuh, bisa bergabung gitu, informasinya teman-teman tahu, dan selaku konselor teman-teman tahu informasinya, begitupun dengan konselingnya, dia pun tahu jadwal konseling yang akan dilakukan gitu. Jadi sudah terkombinasi ya. Nah, teman-teman coba pelajari tentang Google Calendar, itu pun bisa membantu teman-teman untuk membuat jadwal konseling. Lalu selanjutnya bisa tadi ya, terus memberikan informasi di website. Nah, karakteristik cyber counseling yang pertama adalah lebih cepat pastinya, karena kenapa, teman-teman nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak ketemu dengan orang. Nah, teman-teman cukup menyiapkan media-medianya, konten-kontennya, habis itu langsung diupload di website teman-teman terkait tentang bimbingan yang teman-teman akan berikan kepada peserta didik. Nah, terus juga nggak terbentur tuh dengan waktu. Kan kalau misalkan teman-teman harus konseling langsung gitu ya, teman-teman mengatur jadwal misalkan jam 8, teman-teman harus mengatur waktu dari rumah menuju tempat pelaksanaan gitu. Terus habis itu belum nanti kalau misalkan kejadian misalkan sudah di sekolah gitu, ternyata siswanya ada mata pelajaran yang nggak bisa diganggu, dia nggak bisa keluar, akhirnya harus tercancel lagi. Nah, itu yang agak sedikit sulit untuk melakukan konseling secara langsung ya, walaupun sebenarnya bisa saja kalau memang dikomunikasikan dengan baik kepada guru-guru yang berkaitan gitu. Nah, keuntungan di cyber counseling ini tadi dia lebih cepat tanpa mengenal waktu gitu ya. Kalau memang ternyata si
kliennya sudah bisa, terus konselornya bisa, ya sudah dia langsung bisa tatap muka. Pertukaran informasi langsung bisa saat itu, apalagi kalau misalnya menggunakan chat. Nah, karena kebanyakan beberapa klien yang ternyata introvert, dia nggak mau langsung tatap muka sama teman-teman. Dia maunya tuh ya menggunakan chat. Nah, ketika menggunakan chat itu kan langsung sampai ke teman-teman, dan teman-teman tahu langsung. Dan teman-teman bisa langsung merespon itu. Nah, itulah yang membuat di cyber counseling itu sangat cepat, efisien, dan lebih nyaman. Jadi karena nggak ada rasa malu untuk bertatap muka langsung. Karena banyak ya beberapa hal yang ternyata sampai saat ini, sampai detik ini, siswa itu memandang ketika masuk ke guru BK atau ke ruangan BK, nah melakukan sebuah proses konseling atau konsultasi, disangkanya anak-anak yang bermasalah, yang dicap pasti bandel gitu. Nah, itulah yang ternyata image-nya masih banyak terjadi ya di beberapa sekolah di lapangan sana. Nah, dengan adanya cyber counseling ini, mereka bisa jauh lebih nyaman untuk menceritakan apa permasalahan yang ada dalam diri mereka kepada Anda selaku guru BK ataupun konselor. Begitu. Potensi manfaat layanan cyber counseling dapat mencakup: 1. Konseling dapat mengirim dan menerima pesan kapanpun, ya, mau pagi, siang, sore, malam. Nah, yang penting tadi kalau misalkan ternyata kita sudah punya kesepakatan terlebih dahulu oleh calon klien kita, oleh siswa kita, bahwasanya kalau misalkan memang jadwal Anda terganggu terkait misalkan konseling yang ngechat malam-malam, nah Anda sudah bisa komunikasikan itu, bahwasanya silakan Anda boleh ngechat kapanpun, tapi jam kerja saya dari jam 8 sampai jam 16, nanti pasti akan saya respon secepat mungkin. Kalau misalnya memang nggak sibuk, pasti akan saya respon. Nah, tapi kalau misalkan memang ternyata sibuk, nanti akan saya balas secepat mungkin, karena jam kerja saya jadi jam 8 sampai jam 4. Nah, kalau memang teman-teman punya prinsip bekerja di jam kerja, ya udah silahkan teman-teman show itu ke mereka gitu, sounding itu kepada mereka, biar mereka tahu gitu, oh iya berarti ketika chatnya nggak dibalas karena terlalu malam, nanti pasti akan dibalasnya pagi-pagi gitu. Jadi mereka nggak berharap untuk bisa mendapatkan jawaban yang cepat gitu. Nah, itu informasi yang perlu disampaikan kepada peserta didik kalau misalkan teman-teman menggunakan layanan cyber counseling menggunakan chat ya. Nah, lalu yang kedua, potensi manfaat dari layanan cyber counseling tersebut adalah konseling mampu mengambil selama mereka ingin menulis dan memiliki kesempatan untuk merenungkan pesan mereka. Jadi konseli ketika pengen menceritakan kepada kita selaku konselor, nah dia itu kan menulis tuh. Ketika dia menulis, dia bisa melihat atau merenungi apa yang dia tulis gitu. Jadi dia bisa flashback lagi, lihat lagi, baca lagi, bener gak nih ini yang akan disampaikan kepada konselor. Nah, itu menjadikan sebuah kesiapan tadi gitu, dari konseling kepada konselor. Lalu yang ketiga, konseling secara otomatis memiliki catatan komunikasi. Nah, untungnya lagi di cyber counseling itu kalau dalam bentuk chat, untungnya itu adalah kita bisa melihat hasil prosesnya dari awal sampai akhir, dan itu tertulis gitu. Ada bentuk chatnya, ya jam berapa terkirim, mereka cerita apa, itu bisa kita dokumentasikan dalam bentuk laporan. Nah, ini yang mempermudah guru BK ketika melakukan cyber counseling itu, laporannya sangat mudah. Kenapa? Karena ada bentuknya, bentuk chattingnya ada. Beda dengan ketika lagi offline, beda dengan ketika tatap muka. Nah, kita mau laporkan apa, mau nggak mau kan kita harus tulis ulang dalam bentuk laporan konseling gitu. Proses konseling selesai, masalahnya apa ya baru kita catat ulang lagi. Nah, ini enggak gitu. Kenapa? Karena ada chattingannya. Anda nggak perlu menulis ulang, tinggal scroll saja, lihat lagi chattingannya, ini masalahnya apa, lalu bagaimana penanganannya, terus follow up-nya seperti apa. Nah, teman-teman tinggal lihat lagi dari hasil chattingannya. Ini yang sangat mempermudah proses cyber counseling dalam membuat sebuah laporan teman-teman gitu ya. Lalu yang keempat, konseling merasa kurang introvert dari secara pribadi gitu ya. Jadi ketika inilah manfaatnya baik buat orang-orang introvert gitu ya. Ketika ada cyber counseling, dia bisa show up dengan menggunakan chat dan segala macamnya. Tapi selain itu juga ada tantangan ya. Tantangan konselor dalam cyber counseling. Satu, persepsi tentang keakuratan dari makna, terus nuansanya. Nah, ada dalam konteks komunikasi berbasis teksnya itu kita nggak tahu, karena kita nggak tahu tentang irama tadi tuh, irama dia nadanya bicara seperti apa, bagaimana. Nah, itu rentan sekali miskomunikasi gitu, salah penafsiran gitu. Itulah yang salah satu kekurangan tantangan di cyber counseling.
Tantangan selanjutnya yaitu tentang salahnya interpretasi dari kata-kata yang diberikan ya. Tadi, baik itu konselor maupun konseli, kita bisa sama-sama mispersepsi terkait kata-kata yang diberikan dalam bentuk teks. Karena kan hasilnya itu dalam bentuk teks semua, dalam bentuk chat gitu. Nah, kita nggak tahu gitu. Banyak biasanya mispersepsi konselor ketika melihat hasil teksnya dari peserta itu, dari peserta didik ataupun dari konseli, langsung menginterpretasikan bahwa oh masalah utamanya adalah ini, padahal belum tentu gitu. Nah, banyak miss yang terjadi. Nah, inilah tantangan-tantangan konselor supaya bisa lebih cermat ketika melakukan layanan cyber counseling. Lihat terlebih dahulu hasil chat yang diberikan, jangan langsung mengambil kesimpulan, tapi lihat dulu ke atas, balik lagi. Apakah hasil chattingan yang diberikan oleh konseling itu berkesinambungan atau ternyata malah ada yang bertolak belakang gitu. Nah, ketika ada yang pernyataan dia awalnya A, terus habis itu di chat selanjutnya dia menyatakan B, nah itu kan harus dikonfrontasi tuh, harus diberikan penjelasan yang benar gitu. Mana nih yang benar, yang A atau yang B? Nah, itu harus dicermati oleh konselor. Jangan sampai hasil akhirnya itu teman-teman salah mengambil sebuah kesimpulan. Nah, inilah yang sangat riskan ya dengan pelaksanaan cyber counseling. Maka dari itu teman-teman perlu apa ya, perlu cermat lah, mencermati gitu terkait tentang hasil chattingan yang teman-teman lakukan terhadap klien teman-teman, karena itu sangat beresiko sekali mispersepsi gitu, menginterpretasikan yang salah. Nah, lalu tantangan yang selanjutnya adalah karena teman-teman tidak tatapkan langsung, teman-teman nggak bisa melihat ekspresi mereka, teman-teman nggak bisa melihat gestur tubuh mereka. Nah, disitulah teman-teman perlu beradaptasi. Teman-teman harus tahu terkait apakah yang mereka ketik, apakah yang mereka tuliskan ini benar-benar permasalahannya atau hanya mengarang cerita gitu. Nah, teman-teman harus jeli terhadap hal-hal tersebut. Nah, itulah ya. Nah, di sisi lain, walaupun konselingnya dalam bentuk teknologi gitu, dalam bentuk chattingan, nah teman-teman perlu tetap dituntut untuk bisa mengetahui tentang kondisi psikologis si peserta didiknya. Inilah yang membuat teman-teman harus kerja ekstra terkait tentang cyber counseling ya. Di hasil ketika tersebut teman-teman harus bisa membaca, oh gejala psikologisnya ada di sini. Nah, itulah ya. Jadi pintar-pintar untuk bisa menginterpretasikan terkait hasil chattingan yang teman-teman lakukan sama klien teman-teman. Nah, lalu gimana untuk menghadapi hal-hal tantangan tersebut gitu. Nah, teman-teman selaku konselor harus menunjukkan konsistensi sehingga dapat memunculkan rasa kepercayaan konseli kepada konselor dalam membantu masalah yang dihadapi. Teman-teman harus bisa merespon. Tadi kalau misalnya ternyata teman-teman nggak mau diganggu malam-malam, ya teman-teman harus lakukan itu dulu terlebih dahulu di awal, kasih tahu kepada kliennya bahwa ternyata teman-teman nggak bisa membalas pesan di malam hari, teman-teman pasti akan balas di pagi hari sampai sore hari. Nah, teman-teman harus tegaskan terlebih dahulu kalau misalnya memang ternyata waktu malam teman-teman nggak mau diganggu, kecuali kalau memang ternyata teman-teman mau, silahkan saja gitu. Nah, itu supaya membuat si konsel itu nyaman. Jadi ketika dia ngechat, dia nggak nunggu terlalu lama gitu, langsung teman-teman bisa ngeresponnya. Lalu kedua, konselor harus dapat memahami kata-kata konseli secara tertulis. Nah, cari makna yang terdalam, yang tersiratnya, maupun yang tidak tersirat, maksudnya ini apa gitu. Teman-teman harus bisa bijak mengambil sebuah kesimpulan. Konselor mendorong menggunakan ekspresi kreatif. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan sebuah membalas pesan yang dilakukan konseling kepada teman-teman, itu bisa menggunakan emoticon. Kan sekarang banyak ya di WhatsApp ada emoticon, terus ada bentuk-bentuk grafik dan segala macam. Nah, teman-teman lakukan itu karena itu akan membuat sebuah interaktif yang sangat baik di dalam dunia maya gitu. Jadi ketika misalkan ternyata teman-teman hanya menggunakan emot senyum saja kepada peserta didik teman-teman atau klien teman-teman, itu akan membuat si klien itu merasa tersentuh, oh ternyata dia diperhatikan, padahal hanya sebuah emoticon saja gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan itu untuk bisa mendapatkan interest ya, mendapatkan kepercayaan dari klien teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya adalah konselor menggabungkan pengalaman selama layanan, misalnya email, chatting, telepon. Nah, ini teman-teman bisa lakukan itu, nggak cuma sekedar chatting. Mungkin hari ini chatting untuk menggali sebuah akar masalah. Ketika memang diperlukan untuk harus video call atau telepon, nah teman-teman lakukan itu untuk proses lanjutannya. Jadi teman-teman bisa sampaikan kepada klien, layanan cyber counseling yang diberikan tidak hanya berupa chat. Nanti mungkin ada saat dimana kalau misalkan memang diperlukan untuk video call, kita akan video call. Nah, teman-teman harus bisa sounding itu juga. Nah,
Jadi ada media yang bisa teman-teman lakukan secara kombinasi. Ya. Selanjutnya tentang kelebihan cyber counseling ya. Cyber counseling kelebihannya adalah yang pertama, konseling yang malu ya, peserta didik yang malu-malu untuk menceritakan. Nah, biasanya mereka bisa menceritakan. Ini adalah jadi sebuah media. Cyber counseling ini sebuah media yang sangat efektif untuk membantu konseli-konseli atau mungkin peserta didik yang ternyata pemalu untuk menceritakan sebuah permasalahannya kepada guru BK ataupun konselor. Nah, dengan adanya layanan cyber counseling, dia bisa mengekspresikan permasalahan-permasalahannya kepada guru BK maupun konselor. Nah, disinilah momen gitu ya untuk orang-orang yang tadi ya yang introvert atau pemalu tersebut bisa berekspresikan atau menceritakan keluh kesah permasalahannya kepada konselor. Nah, artinya konselor bisa lebih nyaman karena dia nggak perlu face to face dengan kita selalu konselor, dia bisa mengetik sesuai keinginan dia. Lalu yang kedua, konselor dapat menjangkau para konseli secara lebih luas. Dengan adanya cyber counseling, teman-teman bisa menjangkau jauh lebih luas klien-klien teman-teman. Bukan kalau misalnya ternyata teman-teman berprofesi sebagai konselor murni gitu, bukan konselor sekolah, teman-teman bisa menjangkau hampir seluruh Indonesia. Silakan saja kalau emang teman-teman sanggup melakukannya. Lalu yang ketiga, konselor dan konseli dapat melaksanakan konseling kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kesepakatan bersama. Tadi ya, kesepakatan waktunya pun itu sudah bisa teman-teman tentukan sendiri kapan bisa melakukan proses konseling tersebut. Dan yang selanjutnya, walaupun tanpa teramati secara verbal dan fisik, tetapi kebanyakan konseli itu lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaan yang mereka rasakan dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, untungnya adalah kelebihannya di cyber counseling ini, tadi orang-orang yang males bicara, dia bisa mengutarakan seluruh perasaannya yang ada di dalam dirinya itu dalam bentuk sebuah tulisan yang disampaikan kepada kita selaku konselornya. Dan yang terakhir, dengan kelebihan tersebut, maka konselor harus memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam melaksanakan cyber counseling secara matang. Tadi ya, dengan media-media yang tadi yang sudah disampaikan, dengan teknologi-teknologi yang tadi yang sudah disampaikan, itulah proses konseling yang bisa teman-teman lakukan. Ya, chat, video call, telepon itu adalah 3 media yang bisa teman-teman kombinasikan untuk melakukan proses konseling. Nah, selain kelebihan yang ada dari cyber counseling, ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah konselor kurang memberikan perhatian yang cukup jelas dalam berekspresi kepada si klien, kepada si konseli gitu. Bahasa tubuh kita kan nggak bisa dilihat dari posisi si klien tersebut. Nah, begitupun kita nggak bisa melihat posisi gestur tubuh atau mimik wajah si klien tersebut. Nah, inilah yang kurang dalam proses cyber counseling. Yang kedua, pertumbuhan dinamika dalam proses konselingnya kurang mendapatkan perhatian. Nah, lalu yang ketiga, tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku-perilaku yang melemahkan dinamika konselingnya. Kita nggak tahu gitu apakah ada faktor X, faktor Y yang ternyata mempengaruhi hasil dari konseling tersebut. Misal, kita sudah capek-capek konseling sama peserta didik, bla 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 bla, hasilnya begini. Ternyata kita nggak tahu di luar sana si konseli itu. Nah, tadi yang ketiga, tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku-perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Kita nggak tahu apa saja yang melemahkan dia. Contoh, ketika lagi tatap muka langsung kan, dia konseling berada di hadapan kita. Kita tahu semua perilaku mereka. Dia sedang main handphone, sedang mungkin nggak fokus segala macam. Kita tahu posisinya. Tapi ketika lagi proses konseling cyber gitu, kita nggak tahu proses dinamika dalam proses konselingnya. Tiba-tiba mungkin ada mantannya yang ngechat, atau mungkin tiba-tiba ada informasi apa yang ngechat. Jadi dia ngechat gak cuma sama kita doang, tapi chattingan bisa sama yang lain juga. Nah, itulah yang mempengaruhi dinamika dalam proses konseling cyber. Nah, emosi-emosi yang muncul itu kan sangat mengganggu gitu. Nah, itulah kelemahan-kelemahan yang ada di cyber counseling. Nah, selanjutnya juga tadi ya, kelemahan di cyber counseling itu kita nggak tahu bahasa tubuhnya, nggak tahu proses yang terjadi secara nyatanya bagaimana, yang membuat diri kita pun sulit untuk menentukan permasalahan yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya, kelemahan terkait tentang konseling cyber yaitu koneksi internet. Biasanya kalau misalnya kita melakukan proses konseling dalam bentuk video call
atau telepon ya, telepon yang menggunakan media koneksi internet. Nah, biasanya tuh terputus-putus, suaranya delay gitu. Kita ngomong apa ternyata baru diterima sama klien kita itu sekian menit atau sekian detik gitu. Nah, ini yang membuat proses konseling itu tidak berjalan dengan maksimal karena koneksi internet yang buruk gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman melakukan proses cyber counseling ya, itu teman-teman pastikan internetnya memang dalam kondisi yang baik ataupun stabil. Begitupun dengan klien ya, pastikan koneksi internetnya pun stabil. Nah, jadi ketika misalkan melakukan proses video call atau telepon, nah itu komunikasi dua arahnya bisa berjalan dengan lancar tanpa delay gitu ya. Nah, itu salah satu hambatan yang dilakukan ya, kelemahan terkait cyber counseling. Lalu selanjutnya itu membutuhkan keterampilan penggunaan alat atau media komputerisasi. Tadi enggak semua konselor memahami gitu, menguasai teknologi di basis komputer kah gitu, di internet kah gitu. Bahkan juga beberapa kan banyak juga yang ternyata konselor-konselor itu nggak familiar dengan Zoom gitu, nah nggak familiar dengan menggunakan Google Meet. Nah ini yang ternyata membuat lemah proses pelaksanaan cyber counseling itu. Nah apalagi kalau misalkan ternyata menggunakan aplikasi gitu, software untuk assessment gitu. Nah ini juga perlu latihan. Nah maka dari itu teman-teman mumpung masih jadi mahasiswa saat ini semester 5, nah, kuasailah teknologi yang berkembang saat ini supaya teman-teman bisa melakukan proses konseling beradaptasi dengan kondisi perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi. Itu terkait kelebihan dan kelemahan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya ingatkan kembali, berarti ada kelebihan dan kekurangan terkait tentang cyber counseling. Teman-teman bisa lakukan semaksimal mungkin proses yang bisa teman-teman lakukan untuk mengoptimalkan kegiatan cyber counseling tersebut. Nah ya, nah tadi saya ulang kembali teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman terkait tentang cyber counseling. Tulis pendapat teman-teman di kolom forum nanti ya. Forumnya akan saya tampilkan di LMS. Teman-teman silakan berikan pendapat terkait proses cyber counseling ya di dunia pendidikan saat ini. Apakah masih bermanfaat atau tidak? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di forum tersebut. Diskusikan, berikan pendapat terbaiknya. Kita bisa simpulkan pada kegiatan pagi hari ini, ya, kegiatan materi terkait tentang teknologi informasi dalam BK. Nah, terkait tentang cyber counseling gitu ya. Kesimpulannya bahwa teknologi dalam BK memang perlu kita kuasai ya. Teman-teman harus bisa menguasai tentang teknologi untuk bisa membantu kinerja guru BK ataupun konselor. Ya tadi kita sudah sampaikan ya, saya sudah sampaikan minimal teman-teman bisa menguasai lah tentang Google Formulir gitu ya, terus habis itu tentang Excel. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa dua itu teman-teman udah bisa membantu sekali terkait kinerja guru BK. Lalu selanjutnya teman-teman harus bisa menguasai tentang cyber counseling juga. Nah, kalau tadi kan terkait tentang Google Formulir, terus habis itu tentang Excel, itu hanya membantu terkait pekerjaan administrasi teman-teman saja gitu di guru BK. Sedangkan untuk proses konselingnya teman-teman bisa gunakan cyber counseling, yaitu menggunakan media WhatsApp, Google Meet, Zoom, nah ataupun bentuk chattingan. Nah, itu silakan maksimalkan untuk melakukan proses cyber counseling. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman ketika memang teman-teman punya media, salah satunya adalah website yang bisa teman-teman kelola untuk melakukan sebuah komunikasi satu arah ya terkait layanan informasi, teman-teman bisa gunakan media tersebut untuk memberikan layanan informasi kepada peserta didik supaya lebih interaktif di daerah websitenya ya gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan materi terkait tentang teknologi dalam BK pada pagi hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya di forum. Absensi akan diambil dari forum yang teman-teman sudah isi gitu ya. Nanti yang membuat pendapatnya itu saya anggap hadir dalam perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.